Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba asroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwa wa la kizzaba jazaan bi rabbika aqo'an hisaba. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia nikmatnya senantiasa kita terima dalam abundance, ungkapan bahasa Inggris untuk berlimpah. Saat ini pun kita merasakan nikmat dari Allah yang tidak dapat kita lukiskan dengan kata-kata. Kita dikumpulkan dalam majelis ini untuk mengaji, untuk menggali ilmu di kajian online yang disiarkan secara live, yaitu kajian online Majelis Cinta. Tentu saja bersama-sama ibu, bapak, sahabat, jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita lantunkan salat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, hari ini sedianya kita akan bersama guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq. Namun kali ini kita ada sedikit penyesuaian, adjustment. Insya Allah Kiai Haji Zainur Rafiq akan hadir esok hari. Hari ini kita akan bersama guru kita yang kali ini akan memberikan ilmu pada kita, yaitu Dr. Asep Munir LC. Insya Allah beliau akan bersama kita. Namun sebelum kita mulai, sebelum menyapa beliau, saya ingin menyampaikan beberapa izin pada ibu bapak sahabat terlebih dahulu dan kepada guru kita bahwa Majelis Cinta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung terlaksananya dermawan, termasuk brand yang telah memberikan endorsement untuk kemeja koko yang saya kenakan, yaitu Nibras, brand Muslim Fashion, Nibras sekali lagi, dan tentu saja untuk perusahaan travel umroh, yaitu Spidas International yang juga telah mendukung Majelis Cinta. Sekali lagi kepada perusahaan travel umroh dan haji, yaitu Spidas International, terima kasih dari Majelis Cinta support dan dukungan ya. Kita kembali kepada konten kita, yaitu kali ini kita akan mengaji bersama-sama. Tentu saja guru kita sudah hadir, langsung kita sapa beliau, yaitu Dr. Asep Munir LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Subhanallah. terdengar, Ustaz? Loud and clear, sangat jelas, Oke. Ustaz. Pak Dokter. Siap, Ustaz. Subhanallah, sebuah kehormatan besar bisa mendapatkan waktu Pak Dokter Asep Munir pada pagi hari ini. Insya Allah kajian kita, Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat.
Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada saudara saya Al Ustadz rahimakumullah yang saat ini menjadi pengatur acara, pembawa acara, yang telah memberikan waktu untuk kita memulai kajian di Majelis Cinta ini. Alhamdulillahil awal bila 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 bidayah wal akhir bila nihayah. Al hayyul qayyum alladzi la yudrak wa la yuhathu bih. Khaliqus samawati wal ard wa mudabbirul kaun alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. La ya'jizuhu syai'un fil ardi wa la fis sama'. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahus syukru fis sirri wal alaniyah. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita semuanya dapat kembali berjumpa dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini juga yang semakin menjadikan hati-hati kita menunduk semakin mendalam di hadapan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga kebesaran daripada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan demikian pada akhirnya kita mampu menjadi pribadi muslim, pribadi mukmin, pribadi muhsin yang senantiasa mampu selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita sama-sama mampu untuk mengarungi segala apapun yang menjadi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita sampai hari akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Ya, betul tadi seperti yang disampaikan oleh saudara saya bahwa sebetulnya hari ini adalah saya, Taufik, namun beliau berhalangan untuk menghadiri, jadi ada rolling jadwal, jadi mungkin sehari dan beliau untuk hari esok mungkin, insya Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Majelis cinta ya. Jadi pertama-tama kita harus memahami kenapa ada cinta. Kenapa tanpa cinta ini kemudian kehidupan apapun, kehidupan kita sesama manusia, kehidupan kita secara interaktif misalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan kemungkinan dengan eksponen semua alam semesta itu tidak mungkin kemudian bisa kita jalani secara harmonis tanpa adanya cinta ini. Maka untuk memahami filosofi daripada cinta ini, ikhwati fillah yarhamukumullah, kita harus memahami dan harus mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan berdasarkan atas beberapa aspek orientatif. Artinya ada beberapa orientasi yang harus kita sadari, ikhwati fillah yarhamukumullah, dari keberadaan kita hari ini. Dari
eksistensi kita hari ini, kenapa kita terlahir, kenapa kemudian kita harus menjalani kehidupan yang serba eh, mengandung ketidakpastian dan lain sebagainya. Maka ada salah satu ulama, ikhwati fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, umpamanya menyatakan bahwa setiap muslim itu mesti menyadari ada tiga aspek, ya, yang harus disadari oleh seseorang. Min aina wa ila aina wa ayyuna na'ama fi hadhihi dunya, masalah. Jadi yang pertama kali harus kita sadari adalah asal usul kita itu sebetulnya dari mana. Lalu kemudian mengapa kita ada di sini, untuk tujuan apa. Lalu kemudian setelah kita mengetahui hal itu, baru kita mengajukan suatu pertanyaan yang lain, umpamanya mengapa dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengarungi semua kehidupan hari ini. Itulah yang disebut dengan al-haqiqah al-kubra, hakikat yang paling utama, yang paling besar, yang paling fundamental yang harus disadari oleh kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu manusia. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka untuk menjawab hal ini, eh, salah satu ulama besar dari Suriah, namanya adalah Syekh Ratib Muhammad Ratib An-Nabulsi, menyatakan bahwa sesungguhnya untuk menyatakan dan kesadaran kita terhadap rahmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat yang telah saya sitir di awal muka tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidak semata-mata kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka ada tiga hal mendasar bagaimana kita bisa memahami dan mengetahui istilah ataupun terma rahmah ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Yang pertama, ikhwati fillah yarhamukumullah, adalah tahqiqan lil ubudiyah atau tahqiqan li ubudiyatillahi wahdah, bahwa sesungguhnya terciptanya kita hari ini, kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tahqiqan, untuk menyatakan keubudiyahan kita, kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali manusia di dalamnya, bangsa jin termasuk juga di dalamnya, bahkan semua alam semesta yang tercipta di antara langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan hakikat ubudiyah ini, hakikat kehambaan ini, ciptaan ini sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Khaliq, satu-satunya zat yang memang mutlak mesti kita ibadahi. Ikhwati billahi yarhamukumullah. Jadi pada intinya bahwa keberadaan kita hari ini adalah untuk menegaskan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita itu seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an umpamanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak melihat bahwa banyak sebagian daripada manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ayat ini menyatakan bahwa manusia memang berpotensi untuk memalingkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala atas dasar hawa nafsunya tentu saja. Jadi kita ini memang makhluk yang dualis, makhluk yang memiliki potensi spiritual, tapi juga kita makhluk yang memiliki potensi material. Hanya kadang-kadang manusia ketika tercipta, lalu kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia yang fana ini, maka manusia kemudian menjadi lalai atas segala perjanjian yang pernah ia buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menyadari bahwa sejak di alam ruh misalnya, sejak di alam azali, bahwa semua manusia itu pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Alastu bikum?" Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah. Hanya manusia kemudian hari ini tentu untuk lalai dan melupakan apa yang menjadi hakikat daripada jati dirinya. Bahkan kita di saat melakukan perjanjian tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan secara tegas misalnya,
Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita semuanya menyadari bahwa semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kebenaran, dan kita menyatakan bahwa persaksian kita terhadap keilahian Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya yang mutlak kita pegang hari ini. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Itulah mengapa kemudian manusia menjadi sangat didominasi hari ini oleh hawa nafsunya, sehingga tidak heran kalau pada akhirnya banyak sekali di antara manusia-manusia itu yang tertipu, yang terperdaya oleh dunia, yang dekat memang dengan hawa nafsunya. Ada orang yang sementara waktu mencintai hartanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang lain ada yang mencintai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jabatannya misalnya. Jabatannya lebih dicintai daripada Allah, hartanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Apapun profesinya misalnya, apapun yang kita miliki kemudian itu berpotensi untuk melalaikan kita terhadap cinta kita yang sesungguhnya harus ditinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini ini suatu apa? Suatu ironi sebetulnya. Ironi bahwa manusia yang seharusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya terlempar daripada hakikat kediriannya yang seharusnya menjadi dan meninggikan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Tentu ini merupakan suatu problem. Bahkan Imam Al-Ghazali menyetir hunakal aqabat, bahwa memang terdapat sekali apa yang disebut dengan al-aqabat. Al-aqabat itu adalah rintangan-rintangan, rintangan-rintangan yang membuat kita itu sangat susah sekali menuju usul atau menuju sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini berdasarkan kepada hawa nafsu kita. Bahkan ikhwati fillah yarhamukumullah, tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar jabatan, tidak hanya sekedar apapun yang bersifat al-jah dan lain sebagainya. Tapi bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri, bahkan ibadah kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang juga itu menjadi penghalang sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita kemungkinan akan semakin menumpuk, tapi kemudian tidak mampu menjadi jalan hidayah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita juga demikian, tidak menjadi pahala nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah sebaliknya, ibadah kita menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya problem dari segalanya ini adalah soal hawa nafsu, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti. La yu'minu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la yu'minu, tidak sempurna iman kita semuanya. Hatta yakuna hawahu, sehingga terbukti hawa nafsu kita taba'an, mengikuti apa yang semua apa yang disampaikan oleh Kangjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi problem inti daripada penegakan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah soal hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini mestilah kita kemudian didik sedemikian rupa sehingga betul-betul hawa nafsu kita mampu untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Mari kita sedikit membaca perjalanan atau sirah kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hampir 13 tahun lamanya mendidik para sahabat generasi pertama yang terbaik. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu selama 13 tahun mendidik apa? Pertama adalah soal ketauhidan, yang kedua adalah soal tarbiyatul ruh, tarbiyatun nafs. Karena tidak mungkin, ikhwati fillah yarhamukumullah, kalau kemudian ruhiyah kita tidak terdidik, hawa nafsu kita tidak terdidik, kita tidak mungkin
Dan tidak mungkin muncul di dalam hati seseorang rasa cinta kita terhadap agama ini, rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, ya. Makanya ada satu definisi yang sangat baik sekali terkait dengan al-ibadah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi umpamanya, bahwa al-ibadah itu adalah mahabbah qalbiyah muassasah ala ma'rifah yaqiniyah tufdi ila ta'ah tau'iyah, dan seperti itu, bahwa ibadah itu merupakan suatu ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dasarnya adalah soal kecintaan yang betul-betul terhadap Allah. Jadi ibadah itu adalah ketaatan, dan ketaatan itu adalah tau'iyah yang seharusnya sukarela. Bayangkan oleh kita semuanya, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah timbul ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sementara di dalam hati kita itu tidak memiliki rasa cinta, sementara di dalam hati kita itu tidak memiliki pengetahuan yang hakiki, yang sejati tentang sebetulnya zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Maka dasar daripada ibadah itu adalah harus dimunculkan terlebih dahulu perasaan cinta ini, mahabbah qalbiyah ini. Dan mahabbah qalbiyah ini tidak mungkin juga bisa muncul kalau kemudian hati kita masih didominasi oleh perasaan ataupun hawa nafsu. Jadi hawa nafsu inilah yang kemudian harus kita didik sedemikian rupa, terutama umpamanya dalam konteks ilmu-ilmu tasawuf misalnya, itu secara teoritik misalnya sudah banyak sekali disampaikan oleh para ulama sunnah, bahwa prosesnya itu merupakan proses sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, apa yang disebut dengan takhalli, mengeluarkan semua radhail, penyakit-penyakit hati daripada kalbu kita, lalu kemudian menghiasinya dengan akhlak al-mahmudah, lalu kemudian menjadilah kita sebagai insan al-kamil, menjelma sebagai pribadi mukmin, pribadi muhsin, mukmin, muslim, muhsin, yang senantiasa mengimplementasikan semua sifat-sifat dan asmanya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang lebih nyata. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, kembali lagi bahwa problem utama dari semua rintangan ini adalah hadirnya hawa nafsu yang begitu mendominan di dalam kalbu kita. Maka mari kita senantiasa mendidik, ya, hawa nafsu ini supaya betul-betul kita bisa meninggikan status kehambaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ulama itu menyatakan bahwa status yang paling tinggi di hadapan Allah itu bukan apapun, bukan jabatannya, bukan harta yang dia miliki, bukan apapun yang bersifat duniawi dan material, tetapi apa? Maqamul ubudiyah. Status yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah maqamul ubudiyah, status kehambaannya yang berdasarkan tadi atas apa? Perasaan cinta kita kepada Allah, perasaan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang kemudian semua ini harus didasari ikhwati fillah yarhamukumullah oleh ma'rifah yaqiniyah. Ma'rifah yakiniyah itu apa? Ilmu. Jadi mudah-mudahan ini majelis cinta ini juga sama. Suatu majelis yang menyebar suatu ilmu pengetahuan, yang mudah-mudahan daripada itu muncullah kesadaran-kesadaran baru untuk semakin meningkatkan kualitas kecintaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan sebegitu pentingnya ilmu ini. Bahkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki untuk menguasai dunia, maka dia harus menguasai keilmuan. Begitu juga dengan akhirat, harus dikuasai dengan dasar ilmu. Apalagi ya, kalau kita mau menguasai dunia dan akhirat, maka ya harus menguasai ilmu pengetahuan. Maka ya khotifillah ya rahamukumullah, ngaji-ngaji seperti ini silakan, ya, tidak harus di majelis cinta, tidak harus di majelis majelis B, majelis D, dan lain sebagainya. Senantiasa, ya,
dalam setiap waktu, bila mana kemudian kita memiliki waktu yang luang, sempatkanlah kita untuk mengaji. Ya, mudah-mudahan dengan melalui kajian-kajian yang seperti ini timbul tadi kesadaran yang akan semakin memantik perasaan cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Jadi itu ya sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orientasi yang pertama diciptakannya kita oleh Allah adalah untuk tahqiqan li'ubudiyatillahi wahdah. Tidak hanya sekedar bangsa manusia, bahkan bangsa jin pun mereka diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid, beribadah kepada Allah. Bahkan tidak hanya bangsa jin dan manusia, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, daripada dunia hewani, dunia nabati, bahkan langit, gunung, dan lain sebagainya, semuanya diciptakan Allah dalam rangka menasbihkan dirinya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Akhwati fillah ya rahmatullah. Yang kedua, orientasi yang kedua untuk memahami kata-kata rahmatan lil alamin, bahwa manusia setidaknya harus menyadari, kata Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, tahqiqan li insaniyatil bashar, untuk menyatakan kesejatian manusia sebagai manusia. Tidakkah kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi kita itu eksistensinya setelah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah. Nah, kita juga diberikan tugas amanah yang luar biasa ini. Inna aradna al-amanat ala samawati wal ard wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman. Jadi amanah yang begitu agung ini telah Allah tawarkan kepada semesta alam, langit-langit, bumi dengan segala lapisannya, kemudian gunung-gunung misalnya, lalu kemudian mereka semuanya. Jadi amanah ini mereka tolak, dan kitalah manusia yang mengemban amanah ini. Dan salah satu dari amanah setelah kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-khilafah. Khilafah itu bukan berarti ini ya, bukan berarti apa itu dalam konteks politik, tidak. Semua kita adalah khilafah, semua kita adalah pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan misalnya dalam salah satu hadisnya, kullukum ra'in, setiap diri kalian adalah pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi keluarganya, ya kan? Di tingkat RW-nya, di tingkat RT-nya, bahkan mungkin sampai naik ke level yang paling tinggi misalnya. Semua kita adalah pemimpin, ya. Hati kita memimpin semua apa yang kita miliki, mata kita dipimpin oleh hati. Maka jangan sampai kemudian apa yang dipimpin oleh hati itu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Tidakkah kita menyadari, misalnya, ikhwati fillah yarhamukumullah, bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita, menyangkut kita ini, kedirian kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Ini semuanya adalah anggota, ya. Ini semuanya adalah anak buah kita, ya. Maka bayangkan kalau kemudian hati tadi yang tidak terdidik memimpin semua anggota tubuh kita sebagai anak buah kita, mesti akan mendorong ia untuk melakukan hal-hal yang bersifat sesat, hal-hal yang tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita akan digunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Tangan kita akan digunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya, bahkan kaki kita akan dilangkahkan untuk sesuatu yang tidak semestinya, dan lain sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan tahqiqan li insaniyatil bashar, untuk menyatakan kesejatian manusia sebagai manusia, yaitu kekhilafahannya, kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dasarnya, ikhwati fillah yarhamukumullah, dari kepemimpinan ini adalah soal al-adl dan al-ihsan. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku secara adil dan baik dan ihsan.
Ya, ini satu konsep keadilan yang sangat unik ya, barangkali bahwa di dalam Al-Quran itu selalu konsep keadilan itu digandengkan dengan al-ihsan. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Adil itu harus tidak hanya sekedar adil untuk dirinya sendiri, tapi juga adil itu berkomitmen untuk menebar keadilannya kepada yang lainnya. Maka itu yang disebut ihsan. Kalau kita memandang adil secara subjektif, itu bukan keadilan. Ya. Adil yang objektif itu adil untuk dirinya sendiri, tapi juga kemudian bersifat komprehensif, memberikan juga keadilan terhadap orang lain yang dipimpinnya. Ya. Makanya al-adl dan al-ihsan ini selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Maka itu dasarnya saat kita memimpin umpamanya, maka gunakanlah, maka jadilah pemimpin yang adil, maka jadilah pemimpin yang ihsan, minimal untuk dirinya sendiri, bagaimana ia berinteraksi dengan keluarganya sebaik mungkin. Bukankah ada satu contoh yang paling unggulan sekali, yaitu Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyatakan bahwa akulah yang sebaik-baiknya apa, khairukum li ahli, sebaik-baiknya orang yang memperlakukan keluarga. Cara memimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarganya, kita juga harus seperti itu, ya, mengimplementasikan keadilan ini, mengimplementasikan konsep ihsan ini dalam keluarga kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana interaksi kita dengan sesama, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga harus adil. Ya. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Rasulullah. Dengan Al-Quran seperti apa? Al-Quran itu kan satu kitab suci yang luar biasa, yang semestinya kita bahkan baca setiap hari. Tapi kadang-kadang umat Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seringkali lupa. Lebih, lebih pada akhirnya lebih sering kali membaca status WhatsApp misalnya, ataupun kita seringkali bahkan membuka-buka media sosial hari ini, misalnya YouTube, apalagi Facebook, itu kita bisa berjam-jam. Tapi coba kita misalnya memperhatikan gitu orang yang mengistiqomahkan dirinya untuk membaca Al-Quran, seberapa banyak? Tidak banyak, ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka wirid yang paling luar biasa, yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya adalah kita mampu mengistiqomahkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Ya, ya minimal kalau mampu mungkin satu juz tiap hari, tidak mampu ya setengah juznya, tidak mampu mungkin beberapa rubuhnya atau beberapa hizab, tidak mampu ya mungkin kita bisa satu lembar atau satu kaca dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah keistiqomahan kita untuk selalu berinteraksi dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Itu cara kita untuk memimpin diri kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Begitupun juga dengan hal-hal lainnya. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Baru kalau seperti ini, pemimpin lalu adil terhadap dirinya, adil juga terhadap orang lain dengan cara-cara yang ihsan, maka niscaya kehidupan yang harmonis itu bukan hanya sekedar angan-angan, ikhwati fillah yarhamukumullah. Mestilah akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, ikhwati fillah yarhamukumullah, dari aspek fundamental yang seharusnya disadari oleh kita dalam memahami tadi istilah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta, adalah kata Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, tahqiqan li sunnatil li sunnatillahi fil kaun. Artinya bahwa kita harus menyadari tentang sunnahnya kauniyah, sunnah kauniyah atau sunnatullah, ya. Biasanya disebut apa itu sunnatullah, itu hukum, ya, hukum-hukum yang berlaku di alam semesta yang memang Allah Subhanahu wa taala telah diciptakannya. Nah, hukum ini tidak sunnatullah ini ada banyak tentu saja, tapi yang paling utama dan yang paling mendasar itu adalah seperti yang saya sitir di awal mula ceramah kali ini.
Rasulullah SAW menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, kasihanilah, berilah kasih sayang, sayangilah orang-orang yang berada di bumi. Yarhamkum, maka niscaya orang-orang yang berada di langit, siapapun penduduk langit, itu akan juga mengasihi kita dan menyayangi kita. Itu intinya. Bahwa keseimbangan, bahwa keserasian, bahwa keberagaman, bahwa keharmonisan dalam kehidupan itu tidak akan bisa tegak lurus berdiri tanpa ada kasih sayang ini, tanpa ada cinta ini. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka ada salah satu kisah, ya. Kisahnya itu tentang Imam Syibili. Eh, ini mengisahkan beliau itu sudah wafat. Jadi dikisahkan di dalam riwayat tersebut bahwa sahabatnya Imam Syibili itu kebetulan di suatu malam beliau bermimpi setelah meninggalnya Imam Syibili. Diceritakan dalam mimpinya seolah-olah Imam Syibili itu tengah berdialog, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terjemah bebasnya kalau bisa seperti ini. Wahai Imam Syibili, tahu nggak apa yang menyebabkan kamu itu bisa masuk surga? Nah, dijawab kan sama Imam Syibili itu. Ya, karena sholatku ya Allah. Bukan, dijawab oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena zakatku, bukan, karena sedekahku, bukan, karena ibadahku yang rajin, enggak juga, karena umrohku, enggak, karena hajiku, bukan. Lah, Imam Syibili lantas berpikir, kan bukannya itu ya tugas kita itu. Ya, tugas kita itu bukan eh, ya menunaikan semua apa yang menjadi kewajibannya di hadapan Allah. Ya masa enggak semua ini, terus apa lagi? Maka kemudian disampaikan, kamu ingat nggak Imam Syibili, waktu kamu sampai ke perbatasan Irak, itu kamu melihat di sana ada seekor anak kucing yang kotor, yang kelaparan, yang kedinginan. Lalu kamu kemudian mengambil anak kucing itu. Bahkan kamu kemudian mengelusnya, membersihkannya, lalu kemudian memasukkannya ke dalam jubah kamu. Lalu kamu membawanya ke rumah kamu, lalu kamu merawatnya dengan sebaik-baiknya. Itulah sebetulnya. Ingat nggak? Oh iya, ingat. Nah, itulah sebetulnya, ya, apa yang amalan apa yang menyebabkan aku memasukkanmu ke dalam surga. Lalu tiba-tiba si sahabatnya ini kira-kira eh, mendatangi keluarganya untuk memverifikasi betul nggak nih bahwa Imam Syibili itu pernah mengambil kucing di perbatasan Irak ke rumahnya lalu dirawatnya secara baik-baik, dan ternyata setelah ditanyakan kepada keluarganya, nah itu kucingnya ada, masih ada. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah. Begitu rasa kasih sayang kita, cinta kita terhadap apapun, ya, makhluk Allah, tidak hanya sekedar sesama manusia, apalagi manusia, bahkan terhadap hewan sekalipun, itu jangan-jangan yang mampu menjadikan sebuah amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Rahmah. Dasarnya apa? Cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak dikisahkan mengenai dirinya, kecintaannya terhadap pepohonan misalnya, kecintaannya terhadap hewan-hewan. Sama, mereka juga memiliki hak-haknya yang harus kita penuhi sebagai kewajiban kita. Pepohonan yang ada di hutan-hutan, janganlah kemudian kita melakukan deforestasi. Itu berarti sedang melanggar hak-haknya mereka. Janganlah kemudian kita melakukan apa itu penggundulan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bukti bahwa kita itu tidak sedang menjalankan kehidupan ini atas dasar kesadaran tentang rahmah, kesadaran tentang cinta kita terhadap sesama, terhadap alam semesta, yang boleh jadi itu akan menjadi sebuah amaliyah ibadah yang teramat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhwati fillah ya rahamukumullah, jadi tiga hal inilah, ya, yang mudah-mudahan akan mampu
meningkatkan kesadaran kita, membuka cermin muka syafah kita untuk semakin dapat apa itu memahami hakikat daripada rahmah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Syekhuna Al-Mukarram itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya mampu memberikan kita lentera untuk semakin menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa uraian yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Asep Munir. Subhanallah, subhanallah. Eh, ada tiga konsep yang paling mendasar ternyata yang diajarkan, itu saja melalui baginda Rasulullah sudah diungkapkan tadi oleh Ustadz kita, bahwa yang pertama adalah kehambaan total kita kepada Sang Khalik, kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya harus berada di atas yang lain-lain. Kemudian untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, kita ditawarkan, sudah diberikan oleh Islam, yaitu konsep kekhalifahan, yaitu menjadi pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin, namun ternyata saya baru pahami bahwa itu tidak main-main konsep itu, karena di sana melekat, di sana inherent, di sana bahwa harus mampu setiap pribadi menjadi individu yang adil sekaligus ihsan. Subhanallah, itu tidak mudah. Ternyata memang saya harus sadari bahwa bukan sekedar pemimpin dalam uh, apa namanya, dan dengan segala atributnya yang duniawi, tetapi justru yang paling hakiki adalah bagaimana bersikap dan senantiasa bertindak adil dan ihsan. Lalu yang ketiga tadi, memahami tentu saja sunatullah atas hukum Allah yang luar biasa, yang universal. Subhanallah, Pak Dokter, itu hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Saya yakin jamaah yang dirahmati Allah sudah lebih memahami ketimbang saya, Pak Ustadz. Siap, 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 Saya mau siap, siap. saya mohon izin, guru. Ini ada pertanyaan, boleh langsung ke tanya jawab ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Nur Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau seorang pemimpin sudah berusaha memimpin dengan adil, namun tidak ada manusia yang sempurna. Ternyata ada yang merasa terzalimi dengan kepemimpinannya. Apakah ini akan menambah tanggungan dosa pemimpin itu di akhirat? Terima kasih, Ustaz. Eh, ya, saya mungkin akan ya sedikit sependek apa yang diketahui. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira." Jadi itu dasarnya, bahwa pada prinsipnya memang seorang pemimpin itu harus senantiasa eh, bahkan berkomitmen ya, semenjak dimulai daripada hatinya, lalu kemudian hatinya itu berarti soal intensi, soal niat, lalu juga kemudian kepada pikirannya, lalu kemudian kepada tindakannya. Ya, jadi soal ide, kemudian sikapnya, soal aksinya, itu semuanya harus koheren, itu menjadi satu kesatuan. Ya, Uh, artinya kembali lagi, komitmen dalam ketiga aspek ini untuk melakukan atau melaksanakan, mengimplementasikan keadilan yang semampu, ya, semampu mungkin, semampu yang ia bisa. Itu ya. Bahkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu juga seperti itu. Jadi ada apa itu? Ada apa batasan ya, batasan. eh, Ati Allah mastata'tum, misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau itu harus mentaati Allah Subhanahu Wa Taala mastata'tum, semampu yang kau bisa, gitu kan. Inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, seperti itu. Jadi ada banyak dasar sekali untuk kita dapat mengimplementasikan
mengimplementasikan keadilan-keadilan tersebut dalam ranah yang bersifat lebih praktis maupun pragmatis hubungannya misalnya antara pemimpin dan yang dipimpin. Sehingga dengan demikian, nah, ada satu hadis Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan menggaransi bahwa pemimpin yang adil dalam ketiga aspek tadi, kok berkomitmen di dalam semenjak di dalam hatinya, kemudian pikirannya, lalu kemudian dalam semua tindakannya, itu adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh rahmatnya nanti ketika tidak ada apapun yang mampu menaungi siapapun. Kalau ada tujuh kelompok, dan salah satunya yang paling pertama disebutkan oleh Kangjeng Rasulullah SAW itu adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi memang pada intinya adil itu bersikap atau tadi ya, bersikap adil itu bukan barang yang mudah. Memang itu harus diakui, ya. Terlepas dari segala keterbatasan diri juga kemungkinan ada faktor-faktor lain yang bersifat eksternal misalnya begitu ya. Itu yang kemudian menjadikan ada misalnya segelintiran ataupun sekelompok orang-orang yang memang sekalipun kita sudah melakukan hal yang terbaik, tetapi masih saja ada beberapa di antaranya yang merasa terzolimi dan lain sebagainya. Ya, bahkan di kala itu ini harus juga kita sadari, ikhwati fillah yarhamukumullah. Barang siapa yang zizolimi, katanya kan begitu, maka Allah akan membalasnya. Sekalipun yang menzolimi itu adalah pemimpinnya, selalu tuh, ya. Hadis-hadis itu selalu kita dengar. Namun yang harus saya sampaikan, ikhwati fillah yarhamukumullah. Jadi saya tadi menyatakan ada apa itu berkeadilan dalam eh, tiga komitmen. Komitmen semenjak dari hati kita soal niat berarti ya. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan memimpin secara adil, memimpin dirinya, memimpin keluarganya, namun masih saja misalnya ada beberapa di antaranya yang kecewa, merasa terzolimi, itu di luar daripada tanggung jawabnya selama tidak diniatkan, ya, selama tidak diniatkan di dalam hatinya untuk apa itu untuk melakukan hal yang sebaliknya yaitu melakukan kezoliman. Itulah indahnya Islam itu begitu ya. Jadi kalau sudah niatnya itu ya apa ya eh, apa sudah diniatkan adil, tapi kemudian pada faktanya merasa misalnya ada seseorang yang masih kecewa dengan semua apa yang telah kita lakukan, padahal kita sudah sebaik mungkin melakukan memberikan yang terbaik, misalnya itu di luar daripada tanggung jawab kita. Mudah-mudahan itu tidak akan menambah ya, mudah menambah apa tadi menambah tanggungan tuh ya, menambah tanggungan dosa pemimpin di akhirat. Selama tadi ya dia tidak dengan sengaja gitu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan hal ini. Al Ustaz rahimakumullah. Silakan. Subhanallah. Jazakallah, Ustaz. Wa Luar iyyakum biasa. jazakumullah khair. Masya Allah. Saya pribadi dan saya yakin sebagian besar jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah juga mendapatkan pencerahan yang sama, bahkan lebih baik pemahaman di kalangan ibu bapak sahabat-sahabat ketimbang saya yang fakir ini dalam hal Ya ilmu dan keilmuan. Mas, saya sangat sangat bagi saya sangat berkesan Ustadz, termasuk tadi riwayat yang eh, Ustadz ceritakan terkait dengan bagaimana sikap ihsan itu juga bisa membawa seseorang ke surga. Dari Allah. kita Imam Siap. Sibili tadi, Hmm. ke sikap baik, ihsan kepada makhluk Allah lainnya, bahkan Allah. terhadap seekor anak kucing sekalipun, subhanallah. Hmm. Jadi ini bagi saya menjawab pertanyaan yang lama dalam ada di benak di dalam hal apa sajakah sebetulnya rahmatan lil alamin yang Islam tawarkan itu bisa diimplementasikan atau katakanlah dipraktekkan dalam kehidupan. Ternyata dalam hal yang sangat sederhana sekalipun indah sekali apabila itu bisa dilakukan. Ini hanya untuk diri saya, Ustadz. Karena tadi datang Luar biasa Ustaz, Masya Allah. saya Astagfirullahaladzim.
Subhanallah, sangat banyak yang belum saya ketahui ternyata. Walaupun mungkin di bidang lain saya merasa, wah saya pernah melakukan hal ini, hal itu di bidang yang sama sekali jauh dari agama. Tapi Nah, nah, nah. ternyata, tapi ternyata banyak hal lain lagi yang belum saya dapatkan. Insya Allah ibu jamaah, ibu bapak, sahabat jamaah, jamaah cinta yang rahmati Allah, tadi kisah-kisah sangat menginspirasi, inspiring sekali. Ibu Sita yang bertanya juga bercerita, saya baca tadi sempat teksnya, ternyata juga punya pengalaman mengambil anak kucing yang tidak diduga datang begitu. Wah, subhanallah. Ya, Allah mudah-mudahan itu Akbar. menjadi inspirasi. Hal yang sangat kecil tampaknya, Yes, tapi betul betul. Rasul Baginda Kanjeng Baginda Rasulullah telah memberi banyak contoh. Allahu Akbar. Kita undang ibu bapak sahabat majelis cinta lainnya untuk bertanya pada guru kita. Masih ada waktu sedikit lagi. Sambil menunggu, izinkan kalau saya ini boleh bertanya lagi nih, agak sedikit nyinyir nih pagi ini Pak Ustadz. Ya, siap, siap, Ustaz. Tapi jangan Ini yang susah-susah, Ustaz. kata teman-teman ini dasar wartawan background jurnalis pengennya nanya mulu. Bukan bukan interview, bukan interview Ustaz. Ini betul-betul buat Eh, buat mengaji Ustaz. siap, siap, Eh, siap. kan sebenarnya banyak sekali kisah-kisah dalam Islam yang mengajarkan mengenai adil dan ihsan itu Ustaz. Ternyata setelah mendengarkan dengan seksama penuturan Ustadz tadi bahwa itu dua hal yang sebetulnya melekat satu sama lain. Bersikap adil, ihsan sekaligus. Itu subhanallah dicontohkan oleh selain oleh Rasulullah, para sahabat mulia dan para tabiin dan tabiin dan kemudian ulama-ulama yang terkemuka. Hari ini ulama-ulama cukup banyak ada di antara kita di tengah masyarakat, guru-guru yang mulia, juga ada Ustadz Dr. Asep Munir sendiri. Tapi memang godaan dunia begitu keras, Ustadz, hari-hari ini kan. Jadi dunia ini kan kalau saya pernah dengar seorang teman di Al-Quran disebutkan dunia ini sebenarnya senda gurau, Iya, penuh betul, dengan tipu betul. daya dan sangat dekat dengan hawa nafsu manusia. Apakah pertanyaan saya, kalau kita menyibukkan diri dengan ibadah, apakah itu bisa setidaknya membantu kita untuk se setidaknya, seminimal mungkin, setidaknya bisa menjaga kita dari katakanlah tipu daya dunia yang dimasukkan apakah. Jadi kita total menyibukkan dalam amal ibadah, beramal soleh, um, tapi apa namanya, maksud saya totalitas konsentrasi utamanya adalah pada amal ibadah saja. Apakah itu sudah cukup memadai, Ustaz? Ya, terima kasih, Ustaz. Ini apa pertanyaannya sangat sangat luar biasa sekali, itu Ustaz ya. Eh, Pertanyaannya apakah dengan cara kita melakukan totalitas dalam peribadahan, nah, itu mampu untuk sekedar melerai kita misalnya dari tipu daya dunia. Tentu yang kemudian harus saya klarifikasi terlebih dahulu itu totalitas dalam perbedahan dalam konteksnya seperti apa mungkin itu dulu ya. Sebab begini, sebab ada model, ada beberapa model ya dalam konteks totalitas peribadatan itu. Misalnya itu dikenal umpamanya dalam apa literasi tasawuf misalnya ada yang disebut dengan al-uzlah gitu ya. Al-uzlah itu semacam mengasingkan diri dari hiruk dunia yang memang tadi misalnya dikatakan oleh Al-Ustadz sebagai sesuatu yang bersifat memperdayai kesadaran manusia. Tapi kemudian juga banyak ulama yang mengkritisi model ya, peribadatan yang seperti itu gitu ya. Artinya kita melepaskan satu sisi yang memang buruk, tapi kemudian kita juga bahkan berlari ke sesuatu yang juga bersifat negatif. Nah, untuk memahami kenapa hal itu kemudian difahami atau dinilai oleh para ulama sebagai negatif ya. Karena Islam itu eh ikhwati fillah yarhamukumullah merupakan sebuah agama yang sangat menjunjung sekali tentang at-tawazun,
Ya, tawazun. Soal tawazun ini adalah soal dunia yang berimbang, ya, soal dunia yang balance antara apa itu, antara dunia akhirat dengan duniawi. Allah dalam Al-Quran menyatakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Kita harus mencari, ya, mencari-cari semua apa yang akan mengantarkan kita sebagai bekal perbekalan kelak misalnya pada urusan ukhrawi, tapi juga satu sisi kita jangan sampai melupakan urusan duniawi kita. Itu yang pertama, ya. Bahkan sering kali kemudian katakan, eh maqama dinu illa bidunya. Maqama tidak akan pernah tegak agama, adin itu agama, illa bidunya, kecuali dunia, gitu ya. Jadi ikhwati fillah yarhamukumullah. Jadi seolah-olah antara ad-din dan dunia ini, kita harus memegangnya, ya, harus memegangnya dalam kepalan dua tangan kita, ya. Dan tentu itu berpulang kuat dan tidaknya terhadap komitmen dalam hati kita dan kesadaran di dalam jiwa kita, gitu ya. Bahwa satu dengan yang lainnya itu adalah sama-sama penting. Hanya saja, ikhwati fillah yarhamukumullah, harus kemudian juga kita sadari bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, ini tangga-tangganya, ya. Tangga-tangga kesadarannya harus dibangun seperti itu. Walal akhiratu, bahwa perkara ukhrawi itu adalah lebih penting dan lebih utama dari perkara duniawi. Sekalipun perkara duniawi itu juga tidak boleh kita lupakan. Sebab apa? Sebab dia adalah sebagai penopang terhadap perkara ukhrawi. Dunia itu memang tempat sendau, gurau, tempat laib walahun, begitu ya. Ya, tempat. Tapi kehidupan yang sangat singkat ini ternyata ini adalah penentu bagi segalanya, gitu ya. Kebaikan kita akan menjadi baik nanti, misalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung hari ini. Apakah kita menjadi orang yang baik atau tidak? Artinya, akhirat kita itu ditentukan dari seberapa berkualitas kesadaran kita untuk memahami dunia hari ini, gitu. Makanya, apa itu, Islam itu unik, ya. Unik itu apa ya? eh, Bahkan semua apa aktivitas kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu dikategorikan sebagai amaliyah ibadah. Nah, ini. Maka ini dikembalikan kan pada persoalan apa? Pada persoalan intensi, pada persoalan niat. Karena niat ini yang justru akan merubah segala-galanya, gitu. Ya, ajaban li amril mu'min, kan seperti itu, ya. Nah, ini keren sekali umat Islam itu. Bahkan misalnya apa itu, aktivitas yang biasa saja menurut ukuran manusia normal itu bisa bernilai ibadah, ya. Itu bisa bernilai ibadah, apalagi sih yang sudah masuk dalam kategori ibadah mahdhah, ya. Maksud saya bahwa dunia ini bisa kita transformasi segala aktivitasnya itu ke dalam format-format ibadah yang variatif, misalnya tergantung dari sejauh mana kita bisa memaknainya dan memahaminya melalui apa? Melalui ibadah, apa melalui niat kita, ya. Jadi niat ini yang akan merubah. Misalnya kita hari ini, misalnya gitu ya, hari ini kita aktivitas kajian. Ini tuh misalnya kita niatkan sebagai ibadah, masya Allah berpahala sekali. Tidak hanya saya sendiri, tapi juga pendengarnya, tapi juga para operatornya yang misalnya menyeting apa itu, Zoom-nya, menyediakannya, dan lain sebagainya. Itu semuanya bernilai ibadah. Saat misalnya kita keluar untuk mencari nafkah misalnya, ataupun melakukan bisnis dealing misalnya, begitu ya, dengan partner-partner, sementara itu kemudian kita niatkan sebagai ibadah, maka itu juga akan berpahala. Kira-kira seperti itu. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, soal niat ini berkaitan dengan apa ya? Dengan salah satu ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu tanha, dia akan mencegah daripada segala kejahatan dan keburukan. Loh, 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 loh. Faktanya itu di luaran sana, umpamanya begitu ya, orang-orang yang kritis misalnya akan begitu. Itu di luaran sana misalnya ada banyak orang yang melakukan korupsi, mohon maaf misalnya gitu ya.
Tapi juga melakukan sholat gitu ya. Eh, Sholatnya rajin, duhanya rajin, misalnya sholat sunnahnya dan lain sebagainya rajin. Tapi kok sama orang lain nggak baik misalnya begitu ya, sering menyakiti dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi jangan sampai kemudian kita menggantungkan ya segala sesuatunya itu pada hanya sekedar aktivitasnya. Jangan-jangan aktivitasnya kosong-kosong saja. Jangan-jangan saat sholatnya hatinya kemana-mana. Iya, fisiknya menghadap kiblat misalnya, tapi hatinya tidak, ya kan? Nah ini, jadi disampaikan dalam ayat itu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala zikrullahi akbar. Jadi itulah. Jadi kadang-kadang ibadah yang mahdhah sekalipun saat hati kita tidak menghadirinya secara khusyuk gitu ya, itu justru yang akan melalaikan ibadah kita dari apa itu dari apa menggagalkan ibadah kita dari apa dari mencegah kita misalnya untuk melakukan keburukan. Sebab yang paling terpenting dari segalanya itu adalah wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu sesungguhnya perkara yang paling utama, paling inti. Zikrullah itu bukan hanya sekedar setelah sholawat aja, misalnya wiridan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Enggak. Wala zikrullah, zikrullah, menyebut asma Allah dalam semua aktivitas kita. Ya, dalam kajian kita, kita sebut asmanya Allah, selalu berzikir hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan nama asma Allah saat kita berada di pasar, sebutkan asma Allah saat kita berada di perkantoran misalnya. Apakah itu tidak ibadah? Ibadah. Ya. Sebutkan asma kita saat kita apalagi misalnya sedang tawaf, sedang melakukan manasik dan lain sebagainya. Sebutkan asma Allah di dalam konteks apapun. Nah, maka itu yang akan menjaga kita. Ya. Itulah yang disebut dengan al-ihsan dalam kategori definitif seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarab. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya nggak seperti itu, kita mampu, ini yang tingkatan yang paling tingginya, mampu melihat Allah sedang mengawasi kita oleh mata batin kita. Itulah tingkatan ihsan yang luar biasa. Maka segala aktivitasnya kalau sudah ada muraqabah dan muqarabah ini dengan Allah, itu semuanya akan bernilai dengan ibadah. Jadi maksud saya eh, model totalitas ibadahnya tidak seperti umpamanya disampaikan oleh sebagian kalangan begitu ya. Di sebagian kalangan misalnya dengan cara tadi apa itu mengasingkan diri kemana begitu ya, ke gunung misalnya, orang pasir enggak. Ya, kita sebagai karena Islam itu kan juga tidak menganut apa yang disebut dengan ar-rahbaniyah gitu ya, sistem apa itu sistem kependetaan seperti di dalam agama saudara-saudara kita misalnya yang terutama yang Katolik misalnya begitu. Islam itu ya agama yang seperti biasa agama umumnya, yang sesuai dengan fitrah manusia. Dunia dengan segala isinya harus kita jalani dengan niat tadi, niat menjadikannya sebagai ladang ya, ladang ibadah untuk menyampaikan kita, memberikan kita perbekalan yang luar biasa sampai kepada akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Al Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah. Pencerahan yang saya yakini ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah telah resapkan dan mantapkan di dalam hati yang hari ini menjadi catatan lain lagi di majelis cinta bahwa kita diajarkan untuk tentu saja menjadi pemimpin setidak itu diri sendiri, pemimpin dalam keluarga dan pemimpin tentu saja pada atau di komunitas yang lebih besar, namun dengan syarat itu semuanya niatnya ibadah, tergantung pada apa yang ada di hati, di pikiran, dan pada perbuatan atau tindakan. Subhanallah. Dan itu apabila diimplementasikan, itulah Islam. Subhanallah.
Terima kasih Pak Terima Iyai. kasih banyak, Ustaz. Guru, saya kira mungkin kita mohon kesediaan Guru Ustadz Asep, Dr. Asep Munir, LCMA. Assalamualaikum, Oh, Ustadz. ada yang mau bertanya. Iya, Mungkin, maaf selalu. iya. Iya, Silakan, Ibu mau bertanya. Mungkin masih ada jazakallah waktu. sebelumnya. Silakan. Iya, Boleh, Ustadz? silakan. Diizinkan untuk ini? Silakan, silakan Ibu. Ya, Silakan, Ibu. terima kasih banyak sekali. Tadi sudah apa namanya banyak sekali materi dan itu memberikan kita semangat terus ya, Ustadz. Nah, terkait dengan memupuk rasa cinta kita tadi, Ustadz, gitu kan, dan kita mengharap juga cinta Allah ke kita. Nah, bagi seorang perempuan yang sedang datang bulan nih, Ustadz, gitu kan, yang biasanya misalnya kita zikir dengan berwudu, duduk, baca Quran dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, dengan adanya datang bulan kan otomatis itu berkurang gitu ya rasa itu gitu kan, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan dengan tadi membersihkan segala macam. Nah, adab atau ketawaduan kita agar rasa istilahnya bisa maksimal, bisa itu gimana? Harus duduk, harus bagaimana saat kalau misalnya dengan kita berjalan dimanapun atau insya Allah kan berusaha untuk zikir. Nah, untuk memberikan agar nuansa itu sama atau tip and triknya bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Jazakallah. Wa iyyakum jazakumullah. Ustaz, langsung saja atau gimana, Ustaz? Mangga, Ustadz. Silakan. Mangga, Ustadz. Siap. Ya, ikhwati fillah yarhamukumullah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Eh, jadi ada satu cara ya, eh, sekalipun misalnya ini misalnya untuk kaum perempuan gitu ya, yang sedang haid dan lain sebagainya atau berhalangan lah ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ritual semacam membaca Al-Quran, menyentuh mushaf misalnya dan lain sebagainya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini nih. Jadi ini mungkin bisa menjawab keresahan sebagian daripada kaum perempuan yang memang sejatinya selalu menginginkan setiap waktu senggangnya diisi dengan apa itu bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kan sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala didorong untuk menjadi makhluk yang ulul albab, makhluk yang tidak hanya cerdas secara kognitif tapi juga cerdas secara emosi, cerdas juga secara spiritual. Nah, caranya itu gimana tuh? Ya, selain misalnya tadi bertakarub misalnya dengan perumpamaan-perumpamaan yang bersifat ibadah ritual. Ayat ini menjelaskan ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi ulul albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini yang pertama. Seperti biasa, alladzina yadhkuruna, yaitu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau dan baik secara berdiri, waku'udan maupun sambil duduk, wa'ala junubihim ataupun sambil apa itu sambil eh, apa, terlentang misalnya tiduran, itu semuanya bisa kita lakukan ya dalam fase apapun. Semua aktivitas zikir itu bisa kita lakukan. Mau makan, berzikir. Zikir itu enggak ini ya. Maksud zikir itu begini. Zikir itu tidak hanya yang sekedar yang al-ma'sur misalnya, yang kita ketahui berasal daripada kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu itu lebih baik. Ya, seperti subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Bahkan uzkuru
sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin. Kita menyebut misalnya Allah, Allah, Allah dan lain itu juga sudah bagian daripada mau sambil jalan, mau sambil tiduran, no problem, silakan itu bisa dilakukan. Alladzina yang penting ada apa? Yang penting di situ ikhwati fillah yarhamukumullah tadi ada niatnya. Yang kedua ada benernya, ya. Artinya benernya itu sesuai dengan tuntunan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yang paling terpenting adalah ada ikhlasnya. Nah ini nih, ikhlasnya ini yang kemudian akan apa? Tiga prasyarat ini yang kemudian akan membuat zikir kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semakin berkualitas. Dan satu lagi, ikhwati fillah, alhamdulillah. Dalam kitab As-Salsabil Al-Mu'in Fit Tharaikil Arba'in misalnya disebutkan suatu amalan yang bahkan misalnya tidak bisa tidak dimasuki oleh perasaan ria, ujub, takabur itu apa? Yaitu bersolawat kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selain zikir baca juga tuh, ya, bersalawat kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab satu-satunya amaliyah ibadah yang tidak bisa dimasuki rasa riya, ya, riya itu adalah melantunkan kita kepada salawat terhadap Kangjeng Rasul sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Mau salawat Ibrahimiyah misalnya seperti yang di dalam tasyahud itu nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina. Itu luar biasa. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrah. Itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat kali, 10 kali satu solawat. Ya, itulah apa keunikan daripada solawat itu sendiri. Nah, yang kedua ini cara yang paling umum. Tapi saking umumnya kemudian tidak apa itu sering kali dianggap biasa-biasa saja, mediocre gitu ya. Nah, ya cara yang paling umum ini adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka berpikir. Nah, ini nih, berpikir itu kan berarti berefleksi ya, atau bahasa kitanya itu apa? Muhasabah kira-kira begitu. Berpikir fi khalqis samawat, dalam apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini di langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalau berpikir berarti kan ada sesuatu yang kita pikirkan. Sesuatu yang kita pikirkan otomatis itu berkaitan dengan suatu permasalahan gitu ya. Permasalahannya itu bisa dalam konteks apapun tuh, mungkin berkaitan dengan profesi kita misalnya, yang pedagang misalnya berkaitan dengan apa itu perdagangannya, yang pemimpin berkaitan dengan kebijakan publiknya misalnya, yang menjadi pengajar misalnya berkaitan dengan keilmuannya misalnya, eh, yang apa itu aktivis sosial misalnya berkaitan dengan aktivitasnya di masyarakat secara sosial. Intinya adalah soal apa? Soal kemaslahatan. Bagaimana kita memberikan kemaslahatan yang lebih baik terhadap kemanusiaan. Itu inti daripada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Makanya tidak heran kalau ada salah satu hmm, hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begini, eh, tafakuru tafakuru sa'atan khairum min alfi ibadatin sanatan. Artinya gitu, berpikir sedetik demi tadi ya menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan dan lain sebagainya untuk kepentingan kemanusiaan baik dalam konteks apapun itu, ekonomi, budaya, bla 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 dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 tahun lamanya. Luar biasa kan? Jadi itulah kecanggihan daripada pikiran manusia ikhwati billah untuk
yang digunakan dalam konteks tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya selain daripada berzikir misalnya bagi kaum perempuan yang tengah berhalangan untuk melakukan ibadah ritual semacam tadi misalnya membaca Al-Qur'an, sholat dan lain sebagainya, bisa melakukan dua hal ini. Berzikir dengan makna yang Allah, Allah ataupun apapun itu. Kemudian juga bersolawat dan satu lagi ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengaktifkan pikiran kita untuk menciptakan kesejahteraan, kemanfaatan yang lebih luas lagi untuk kemanusiaan. Mungkin seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu, mudah-mudahan jawabannya bisa sedikit memberikan gambaran umum lah. Demikian mungkin Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum Subhanallah. jazakumullah. Mudah-mudahan sudah mendapatkan penjelasan jawaban yang diharapkan. Dan bagi saya luar biasa sekali, Pak Ustadz, sangat-sangat komprehensif dan benar-benar itu dalam sekali ininya, maknanya. Subhanallah, insya Allah sudah menjawab katakanlah hasar keilmuan jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Kita telah mendapatkan banyak sekali ilmu, nasihat, advice, dan arahan-arahan dari guru kita Ustadz Dr. Asep Munir LCMA pada pagi hari ini. Untuk mungkin melengkapi, menyempurnakan kajian kita ini, mohon guru kita Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa. Ya. Mungkin kami persilahkan dengan segala hormat. Kami persilahkan dengan hormat, Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menundukkan sama-sama hati kita terlebih dahulu di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengakui semua apapun yang telah kita lakukan atas dasar kelalaian yang kita lakukan oleh hawa nafsu kita. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu anhu qadri sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا غني أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا يا كريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر ولا تعسر أمورنا فإن تيسير كل عسير فعليك يسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. Ya, demikian Ustaz. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Asep Munir LCMA. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama Ibu Bapak, sahabat-sahabat Jamaah Majelis Cinta. Kami menyampaikan penghargaan setingginya atas kesediaan Pak Ustadz sudah memberikan banyak materi ilmu kepada jamaah Majelis Cinta. Ya insya Allah akan dapat memperbaiki kualitas ibadah dan kualitas keimanan kami semua insya Allah ke depannya. Amin. Terima kasih sekali lagi dan insya Allah mudah-mudahan Pak Dr. Asep Munir bersedia untuk
hadir lagi nanti Siap, Ustaz. Insya Allah. jadwal yang insya Allah sesuai dengan jadwal Ustadz. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Dan akhirnya Siap. kepada Ibu Bapak Jamaah sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sekedar mengingatkan beberapa announcement bahwa untuk senantiasa updated dengan jadwal, tema, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan Majelis Cinta, silakan Ibu, Bapak, sahabat-sahabat senantiasa dapat mengecek atau berinteraksi dengan grup WA 082118128338 yang ada tertera di layar. Dan tentu saja sekali kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kajian online live Majelis Cinta kita ini, yang semoga insya Allah bagi semua pihak telah memberikan support, bantuan, donationnya akan menjadi amaliyah yang akan mendapatkan jadar pahala yang sebesar-besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya untuk esok hari kita mengingatkan jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bersama guru kita yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, esok hari tentu saja pada waktu yang sama dengan Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, esok hari insya Allah. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
والنهار واجعله